Bab 3498. Dev dan hantu tua Gunung Iblis menunggu lama, tetapi tidak melihat kesengsaraan Guntur turun. Jadi mereka membuka mata dengan rasa ingin tahu dan melihat ke atas. Tuan Chen, apa itu? Penatua hantu Gunung Iblis melihat seekor binatang iblis kecil memancarkan sinar cahaya berwarna-warni di bawah awan bencana iblis. Dev juga terkejut, lalu tertawa keras dan berkata, binatang kecil ini benar-benar dapat memblokir kesengsaraan Guntur dari awan kesengsaraan iblis. Oh, aku hampir lupa. Monster kecil ini adalah tunggangan Raja Iblis. Jadi karena Raja Iblis Ji-Yun makanya dia tidak takut sama sekali. Lucifer, kami baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Hantu Gunung Iblis Wendigo mendengarkan kata-kata Dev dan sedikit bingung. Tetapi melihat ekspresi bersemangat Dev, dia tahu bahwa bencana jahat ini awan Guntur tidak akan membahayakan mereka. Tuan Chen, ada beberapa kesengsaraan Guntur di depan. Saya ingin tahu apakah makhluk kecil ini dapat menahannya. Tanya tetua hantu Gunung Iblis. Seharusnya baik-baik saja. Mari kita tunggu dan lihat. Dev mengikuti penatua hantu Gunung Iblis dan menunggu kesengsaraan Guntur kelima. Di langit, awan bencana iblis sepertinya mulai muncul, dan kilat menyambar di awan gelap. Tetapi sebelum bencana Guntur kelima terjadi, saya melihat binatang yang menelan langit itu membuka mulutnya dan tiba-tiba menyedotnya dengan keras. Kekuatan hisap yang sangat besar langsung menuju awan bencana iblis. Awan kesengsaraan Guntur tampak sadar, berjuang untuk melepaskan diri, terus-menerus mengubah bentuknya, dan mencoba melarikan diri dari hisapan besar ini. Namun perjuangan awan Guntur sia-sia, dan pada akhirnya mereka semua tersedot ke dalam perut binatang penelan langit. Langit yang gelap tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan matahari menyinari semua orang dengan hangat. Bersendawa. Tiba-tiba, binatang penelan langit bersendawa. Hanya bersendawa ini menyebabkan seluruh bumi bergetar seketika. Apakah itu Lucifer atau Penatua Chu? Mereka semua berhenti pada saat ini dan menatap kosong ke binatang kecil yang menelan langit. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Binatang kecil yang menelan itu tidak peduli dengan pandangan orang lain, tapi terjatuh, berlari kembali ke ring penyimpanan Dev dan tertidur. Tidak ada lagi. Awan kesengsaraan iblis telah hilang. Hantu Gunung Iblis Wendigo sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Kesengsaraan Guntur di belakang telah hilang. Belum lagi kesengsaraan Guntur. Bahkan awan kesusahan ajaib pun hilang. Dev juga sangat terkejut. Dia merasa bahwa binatang yang menelan langit ini bisa menelan kesengsaraan Guntur adalah hal yang baik. Tetapi ia bahkan menelan seluruh awan kesusahan ajaib. Sungguh keterlaluan. Wendigo. Ini bisa dianggap sebagai mengalahkan awan bencana iblis. Sebaiknya kamu segera menerobos. Aku akan pergi dulu. Dev meminta Gunung Iblis Wendigo untuk menerobos. Dan dia bangkit dan pergi. Tapi saat Dev keluar dari ruangan, dia melihat Lucifer dan yang lainnya menghadapi orang-orang dari Liga Penyegel Iblis. Ketika dia melihat Dev keluar dari ruangan, Penatua Chu mengerutkan kening. Itu benar-benar kamu. Monster apa yang baru saja menelan awan kesengsaraan iblis? Penatua Chu ingin tahu apa yang sebenarnya bisa menjatuhkan awan iblis. Telan awan bencana. Kenapa aku harus memberitahumu? Dev tersenyum dingin. Dev, kamu telah banyak membunuh murid dari aliansi penyegel iblis. Dan aku di sini untuk mengambil nyawamu. Aku tidak peduli dengan awan bencana iblis. Kamu harus mati hari ini. Zaklin berteriak dingin pada Dev. Dev menatap Zaklin dan berkata dengan dingin. Kamu adalah tuan muda dari aliansi penyegel iblis, kan? Kudengar kamu tidak memiliki kemampuan nyata kecuali mengandalkan reputasi ayahmu untuk memamerkan kekuatanmu. Omong kosong. Saya tidak memiliki kemampuan. Bagaimana Anda? Seorang alam kesengsaraan tingkat pertama.
berkata, "Saya akan membunuh Anda dengan tangan saya sendiri hari ini." Setelah mengatakan itu, Jacqueline menuju ke arah Dev. "Tuan, jangan gegabah." Penatua Chu ingin menghentikan Jacqueline. Tetapi Jacqueline telah mengambil tindakan. Begitu Jacqueline bergerak, Lucifer, Barbara dan yang lainnya juga mengikuti. Dan huru-hara dimulai lagi. Dev baru saja membantu Gunung Iblis Gui Wendigo mengatasi kesengsaraan. Dan semua kekuatan di tubuhnya hampir habis. Sekarang, ini bukan saat yang tepat untuk menghadapi Jacqueline. Bab 3499. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini. Dev tidak bisa berbalik dan melarikan diri. Belum lagi hantu tua Gunung Iblis masih berada pada rintangan terakhir untuk menerobos. Melihat serangan Jacqueline, Dev memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah Jacqueline. Dalam sekejap, pedang pembunuh naga melepaskan ratusan atau ribuan energi pedang, memotong kehampaan dan mengembun menjadi badai energi pedang, langsung menuju Jacqueline. Jacqueline mendengus dingin. Dan nafas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Nafas ini seperti gelombang di laut. Gelombang demi gelombang. Energi pedang langsung terhempas. Dan pedang Dev terselesaikan seketika. Dev mengikuti dari belakang energi pedang. Dan tinju cahaya suci langsung meledak. Sekarang semua kekuatan spiritual, energi naga dan bahkan kekuatan asli di tubuh Dev hampir habis. Satu-satunya yang dapat digunakan adalah kekuatan tubuh fisiknya. Dan hanya tinju cahaya suci yang cocok untuk bentuk kekuatan paling murni ini. Cahaya keemasan meletus dari tinju Dev. Dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam Jacqueline seperti bola meriam. Jacqueline merasakan tinju cahaya suci Dev dan langsung tertawa. "Hahaha. Apakah kamu sudah menghabiskan seluruh kekuatan spiritual di tubuhmu dan mulai menggunakan kekuatan tubuh fisikmu? Kamu tidak ingin mengalahkanku dengan kekuatan tingkat rendah ini, bukan?" Jacqueline tertawa. Lalu memadatkan suaranya. Kekuatan spiritual dengan kedua jarinya. Dan kemudian dengan jari yang tiba-tiba. Cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyala. Langsung menghalangi tinju cahaya suci Dev. Saya harus mengatakan bahwa orang ini Jacqueline bukanlah pemain sandiwara. Dia memang memiliki kekuatan. Melihat tatapan arogan Jacqueline, Dev sangat marah. Saya melihat Dev tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Dan seteguk darah muncrat pedang pembunuh naga bergetar hebat. Dan kemudian energi pedang ada di mana-mana. Dan cahaya pedang muncul di belakang Dev. Jika Dev tidak menghabiskan seluruh kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membakar esensi dan darahnya. Jika roh pedang Zhongli tidak terluka, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Meskipun Dev memiliki busur Raja Dewa, dia mungkin tidak dapat menariknya sekarang. Bahkan jika dia dapat menarik busur Raja Dewa, Dev tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Artefak penyelamat nyawa lainnya adalah lonceng pola naga hilang. Ini bukan pilihan terakhir. Dan Dev tidak akan mengeluarkannya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bersalah karena memiliki batu giok. Jika Dev memamerkan terlalu banyak senjata ajaib, dia mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Ribuan lampu pedang muncul di belakang Dev, lalu langsung menuju belok kiri. Dengan kemampuanmu, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu membakar esensi dan darahmu?" Jacqueline mendengus dingin. Dan kabut hitam muncul dari tubuhnya. Dan kemudian kerangka besar terbentuk di belakangnya, memancarkan aura jahat yang kuat. Jurus pedang pembunuh naga 10.000 pedang. Kemudian bertabrakan dengan kerangka besar itu. Dev terus mundur. Dan wajahnya menjadi semakin jelek. Bahkan jika dia membakar esensi dan darahnya, Dev tidak dapat mengalahkan putaran kiri ini. Ribuan cahaya pedang perlahan menghilang. Dan kerangka besar yang terbentuk oleh kabut hitam juga menghilang.
Dev menopang dirinya di tanah dengan pedang pembunuh naga. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dev. Barbara sangat cemas saat melihat Dev tidak menurunkan tangan kirinya sama sekali. Tapi tidak ada gunanya merasa cemas. Dia terjerat oleh beberapa orang dari aliansi penyegel iblis dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Aliansi penyegel iblis memiliki banyak orang dan kekuatan yang kuat. Dan sekarang Barbara dan yang lainnya berada dalam bahaya. Lucifer, khususnya, hanya bisa menangkis serangan Penatuacu. Nak, pergilah ke neraka. Jacqueline tersenyum dingin dan langsung menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dev mengerutkan kening. Melihat Jacqueline menamparnya dengan telapak tangannya. Dia tiba-tiba mengertakkan giginya. Dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan mengalir. Dengan sisik emas menutupi tubuh Dev. Sepertinya Dev akan menolak telapak tangan kiri ini. Tuan muda, tepat ketika Jacqueline hendak menamparnya. Seseorang tiba-tiba berteriak Jacqueline. Memalingkan kepalanya ke kiri. Dia melihat bahwa itu adalah Penatua Fei. Ada apa denganmu? Jacqueline mengerutkan kening. Sangat tidak senang. Bab 3500. Dia sangat tidak senang karena Penatua Fei mengganggunya saat ini. Tuan muda. Dev hanyalah kura-kura di dalam guci sekarang. Mengapa repot-repot menggunakan tuan muda untuk mengambil tindakan? Saya akan membantu tuan muda, kata Penatua Fei kepada Jacqueline. Pergilah. Aku ingin membunuh orang ini dengan tanganku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Jacqueline mengutuk Penatua Fei. Penatua Fei tampak malu. Menundukkan kepalanya dan mundur. Tapi Jacqueline mengabaikan Penatua Fei dan menatap Dev lagi. Mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Tapi saat Jacqueline mengangkat tangannya, dia melihat kilatan cahaya perak. Dan lengan Jacqueline langsung terbang. Jacqueline tertegun sejenak. Dan rasa sakit yang hebat segera menimpanya. Dia menyaksikan tanpa daya saat lengannya patah dan mengeluarkan banyak darah. Ah! Wajah Jacqueline penuh rasa tidak percaya dan dia menatap Penatua Fei dengan marah. Saya melihat Penatua Fei memegang pedang panjang di tangannya. Dia memanfaatkan kurangnya perhatian Jacqueline dan memotong lengan Jacqueline. Kamu benar-benar gila. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jacqueline berteriak pada Penatua Fei. Tentu saja aku tahu. Aku tidak ingin menjadi anjing dari aliansi penyegel iblismu dan dimarahi olehmu. Terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkanmu membunuh Dev ini karena aku meminum racun Dev. Jika dia mati, aku juga tidak akan hidup. Tidak mungkin, kata Penatua Fei sambil tersenyum dingin. Kamu berani mengkhianati aliansi penyegel iblis kami. Tahukah kamu konsekuensinya? Seluruh istana tanpa jiwamu akan mati. Jacqueline mengertakkan gigi. Gatal karena kebencian. Istana tanpa jiwa telah lama mati. Istana tanpa jiwa saat ini hanyalah boneka dari aliansi penyegel iblismu. Aku tidak peduli. Penatua Fei tidak peduli sama sekali. Aku akan membunuhmu. Jacqueline meraung. Hendak menyerang Penatua Fei. Tetapi pada saat ini, Dev melihat peluang yang tepat. Dan pedang pembunuh naga terletak tepat di bahu Jacqueline. Selama dia berputar ke kiri, kepalanya akan bergerak. Ada sedikit ketakutan di mata Jacqueline. Dan dia berteriak kepada Dev. Dev, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu membunuhku tak satu pun dari kalian bisa selamat. Apakah kamu mengancamku? Pedang pembunuh naga di tangan Dev menembus jauh ke dalam daging Jacqueline. Tidak. Jangan bunuh aku. Jacqueline tiba-tiba ketakutan. Berhenti. Pada saat ini, Penatuacu menemukan Jacqueline dikendalikan oleh Dev. Dia terkejut. Dia menamparkan dada Lucifer. Menyebabkan Lucifer memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Segera setelah itu, Penatuacu langsung menemui Dev. Nak, lepaskan. Jangan bunuh tuan muda kita. Kalau tidak aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian.
Paman Chu, selamatkan aku. Selamatkan aku. Melihat Penatua Chu, Jacqueline buru-buru berteriak. Aku paling benci ancaman orang lain. Dev setelah mengatakan itu, di depan Penatua Chu, dia menebasnya dengan pedang. Kepala Jacqueline terbang tinggi, dan kemudian berguling ke tanah. Kabut hitam terbang keluar dari tubuh Jacqueline. Ini adalah jiwa Jacqueline. Huff. Apakah menurutmu jika kamu mempelajari beberapa trik dari seorang penggarap iblis, kamu dapat hidup kembali? Dev mendengus dingin, mengulurkan tangan dan meraih jiwa Jacqueline. Dan kemudian kekuatan spiritual menembus jiwa Jacqueline. Dengan teriakan Jacqueline, jiwa itu dihancurkan oleh Dev. Kamu harus mati. Penatua Chu menjadi gila, dan memukul Dev dengan telapak tangan yang menutupi langit. Meskipun Penatua Chu juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, kekuatan telapak tangan ini jelas jauh lebih kuat dari Lucifer. Auranya terkunci pada Dev, membuatnya tidak bisa menghindarinya. Tuan Chen, Tuan, Lucifer, Helena dan yang lainnya semua berteriak ketika mereka melihat ini. Pada saat kritis ini, ribuan cahaya keemasan meletus di dalam hutan. Dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba terbang. Berani. Berani tidak menghormati Tuan Chen. Cari kematian. Saya melihat mata hantu gunung iblis tua bersinar. Seperti makhluk surgawi datang ke dunia. Aura langsung terkunci pada Penatua Chu, menyebabkan sosok Penatua Chu bergetar. Pada saat ini, orang tua hantu gunung iblis sedang bersemangat. Dan aura kultivasinya sangat kuat. Dia jelas telah membuat terobosan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.